Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita semua akan melihat bagaimana nantinya detik-detik Dafri memanggil Syifa dengan panggilan sayang. Ingat ya, ini adalah prediksi. Jadi kemungkinan ceritanya bisa sama dengan apa yang akan tayang di sinetronnya, dan kemungkinan ceritanya juga bisa berbeda karena ini adalah prediksi. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di episode sebelumnya, para penonton sudah dibikin gregetan ya kawan-kawan dengan aksi dari Syifa dan juga Dafri yang begitu romantis dan bahkan membuat para penonton tidak bisa tidur ya kawan-kawan, karena terus-menerus memikirkan momen-momen saat Syifa dan juga Dafri sedang bersama. Ya, tak hanya momen-momen itu saja, Syifa dan Dafri juga sekarang lebih sering memanggil istriku ataupun suamiku kepada masing-masing. Entah itu Syifa yang memanggil Dafri suamiku atau Dafri yang memanggil Syifa istriku. Ya, perkataan seperti itu nampaknya sekarang sudah tidak menjadi beban lagi buat Syifa dan juga Dafri. Ya, dulu memang Syifa dan juga Dafri hanya bisa mengatakan hal seperti itu di belakang Syifa ataupun Dafri, namun kini mereka sudah saling terbuka dan memanggil seperti itu. Kejadian yang sangat membagongkan juga terjadi ketika Dafri dan juga Syifa hendak tidur ya kawan-kawan. Saat itu Syifa tidur di kamar Bu Indri, sedangkan Dafri tidur di kamarnya sendiri. Namun mereka sama-sama menatap tembok yang sama. Saat itu Syifa tersenyum sangat bahagia ya kawan-kawan. Syifa berkata bahwa suaminya ada di balik tembok tersebut. Ya, nampaknya tak hanya Syifa yang melakukan hal itu, Dafri juga yang merasakan semakin hari semakin berdebar ketika berada di dekat Syifa. Dafri juga menatap ke arah tembok dan mengatakan jika istrinya ada di balik tembok tersebut. Ya, nampaknya perlahan-lahan ikatan batin antara Syifa dan juga Dafri mulai terbentuk dan mulai kuat ya kawan-kawan. Bahkan Bu Indri pun menyadari jika Syifa dan juga Dafri sebenarnya adalah pasangan yang sangat cocok. Mereka berdua sangat manis dan Syifa dan juga Dafri memang benar-benar serasi. Bu Indri pun percaya jika di kemudian hari nanti Syifa dan juga Dafri akan hidup bahagia ya kawan-kawan, karena Syifa dan juga Dafri adalah pasangan yang langsung dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kawan-kawan, tanpa pacaran dan tanpa berkenalan. Mereka baru pertama kali bertemu. Di hari itu juga Dafri harus menikahi Syifa karena Syifa saat itu ditinggal kabur ataupun ditinggal pergi oleh calon suaminya, karena calon suaminya pada saat itu tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita yang meminta pertanggungjawaban karena telah hamil. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Mimin, karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Pada awalnya memang Dafri dan juga Syifa ingin bercerai ya kawan-kawan, karena mereka merasa bahwa pernikahan mereka tidak
harus dipertahankan karena Dafri yang masih begitu mencintai Alina. Namun perlahan-lahan cinta Dafri kepada Alina pun memudar dan bahkan mungkin sudah menghilang. Karena saat ini yang ada di pikiran dan juga hati Dafri hanya ada Syifa, dan juga Syifa ya kawan-kawan. Dafri sudah tersifa-sifa. Sehari tak bertemu dengan Syifa, Dafri pun akan merasa sangat merindukan Syifa. Apalagi ketika melihat Syifa sedang berdua-duaan dengan Oki. Hati Dafri pun terbakar api cemburu ya kawan-kawan, dimana Dafri hanya bisa mengeluh di dalam hatinya saja. Namun dengan berjalannya waktu, Syifa dan juga Dafri akhirnya benar-benar saling mencintai ya kawan-kawan. Ya mungkin ini adalah definisi dari pacaran setelah menikah ya kawan-kawan. Ya mereka terlihat begitu romantis, begitu akrab dan juga saling mencintai. Karena mereka sudah sah menjadi suami istri sehingga kedekatan mereka pun terasa lebih spesial ya kawan-kawan, lebih berwarna dan pastinya lebih membuat para penonton terbawa perasaan karena mereka memang ceritanya sudah menikah ya kawan-kawan. Ya, namun selama Dafri menikah dengan Syifa dan kini Dafri benar-benar telah mencintai Syifa, Dafri juga belum pernah sama sekali memanggil Syifa dengan panggilan sayang ya kawan-kawan. Dafri yang kini sudah tersifa-sifa, Dafri pun sudah tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi terhadap hubungannya dengan Alina. Dafri sudah mulai berbuat tingkah ketika dirinya sedang bersama dengan Syifa, yaitu Dafri mulai menggoda Syifa, mulai memanggil Syifa istriku dan juga memanggil Syifa sayang ya kawan-kawan. Karena hal itu Syifa pun sangat terkejut ya kawan-kawan. Syifa tertegun mendengar panggilan sayang dari Dafri karena selama ini Dafri belum pernah melakukan hal itu. Bahkan mungkin dalam mimpi Dafri tidak akan pernah mengatakan cinta dan juga mengatakan sayang kepada wanita lain selain Alina. Namun kali ini hal itu memang benar-benar terjadi. Wah, pastinya sangat lucu ya kawan-kawan, sangat mengemaskan ketika nantinya Syifa dan juga Dafri sama-sama memanggil sayang. Apalagi jika nantinya panggilan sayang mereka itu sangat unik, pasti akan selalu dikenang oleh para pecinta sinetron Tajwid Cinta, terutama para penggemar Syifa dan juga Dafri. Nah itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.